حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة شنو بس الأمر الأول حضرة الشيخ وحضرة الجنة حضرة الشيخ حسن المدني حضرة الشيخ عبد الله المدني حضرة الشيخ بشير أنوار بن حسن المدني حضرة الشيخ شاوان عبد الله المدني حضرة الشيخ محمد بن المدني الشهداء ومعلمنا وزوجنا وذريتنا الله يغفر لنا وما إلى درجة الجنة بمعنى بسر النار وعلم من الآخرة من أرد بنا وأمنا ولأمنا ولأمتنا لخالنا خلتنا لجدنا لجدتنا إلى وجه بلده مرسنا والمسلمين أن الله يغفر لنا وما إلى درجة وعلمنا الله ينور قلوبنا وقالبنا هدى تقلع فقلقنا والموت عن الإسلام بلا محدثنا بدهن بجيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa rahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. 149. Wa qalat la wallahi la wallahi la ashkuru illa Allah wa rada laha. Abu Bakrin radhiyallahu anhu alal maqamil akmalil maqamil baqat billahil muqtadi ilfubutil afar. Maka berkatalah Aisyah, sesudahnya tiadalah aku ini bersyukur melainkan akan Allah, dan telah menunjuki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu itu akan Aisyah radhiyallahu anha pada menyuruh dia untuk bersyukur atas Rasulullah. Karena Rasulullah itu atas makam yang terlebih sempurna, yaitu makam baqabillah. Jadi Rasulullah itu makam baqabillah yang menghendaki bagi sabit tetap segala asar, segala alam, dan mengerjakan Rasulullah ini akan kaduan negeri. Artinya apa? Dunia digawi sidin, akhirat digawi sidin. Selain pada sidin ini makomnya baqabillah, dunia digawi, akhirat digawi. Padahal melazimkan bagi Rasulullah tadi akan hikmah dan melazimkan daripada hukum dan hikmah itu sesuatu yang tersimpan. Kalau hukum itu sesuatu yang kelihatan jelas. Jadi Abu Bakar ini menyuruh anaknya untuk bersyukur kepada Rasulullah dan mengumpati Rasulullah. Kenapa? Karena kabarnya orang-orang kafir Mekah Madinah itu mengingkari akan lisannya Rasulullah. Karena Rasulullah itu menyampaikan wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah, dan wahyu itu disampaikan oleh Rasulullah terhadap orang kafir, dan orang kafir mendengar wahyu itu ada sesuai lawan nafsu bubuhan orang kafir. Dikarenakan ada sesuai dua kehendak orang kafir, lalu orang kafir ini mendustakan. Lalu ujar Rasulullah mohon Aisyah, janganlah ika mau upati orang kafir. Bahwasanya Rasulullah itu satu orang jujur, yang kedua bilang lisannya Rasulullah itu jujur, yang kedua bilang ketiga Rasulullah itu bilang utusan Allah. Lalu ujar dijawab oleh Aisyah, nggih, aku kadada juga demi Allah Ta'ala aku bersyukur ilallah Allah atas Rasulullah ini tadi. Artinya aku kadang mau pati orang kafir, walaupun orang yang ingkar tadi sing banyakan. Maka Madinah ingkar tapi ujas Aisyah, aku kadada ingkar lawan Rasulullah. Karena Rasulullah itu apa yang disampaikan sidin walaupun masih di telinga
atau pahit di lidah seorang, tapi dua-duanya itu mengandung hukum dan mengandung hikmah. Al-Quran itu ada masalah hukum, ada masalah hikmah yang tersebut. Dan pulang kondisinya Isa, Rasulullah ini selain pada menyampaikan wahyu, sidin adalah Nabi dan Rasul, artinya orang pilihan Allah. Di sini Aisyah, Abu Bakar ini mahayakan. Kalau bina Siti Aisyah ini mau berarti orang ingkar itu. Kenapa orang ingkar sebanyak kan? Kota Madinah, kota Makkah ingkarnya aja tak. Dan hanya saja adalah yaitu terlebih sempurna yaitu Rasulullah tadi, karena bahwasanya dia Rasulullah ini mendirikan pada syariat jalan, hakikat jalan. Jadi Rasulullah ini menjalankan kedua-duanya, syariatnya jalan, hakikatnya jalan, ibadah luarnya jalan, ibadah dalamnya jalan. Maka didapatlah tiada daripada segala sebab yang ada ini atau wujud, dan daripada gaib, daripada keingin gaib, daripada pandangan. Ya Rasulullah ini apabila ada panah-panahan lagi, ada salah mahilang makan lagi, itu Rasulullah langsung bakal di sini bakal bila artinya tuh tiada mensebabkan sesuatu itu ada, tapi ada daripada gaib syuhudnya. Artinya di hati sidin Allah, di hati sidin apa aja Allah, melihat luar tetap luar. Artinya ujar Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah itu umpama ikam sembahyang dari wudu sampai berdoa, sampai ikam berdiri dari tempat sembahyang, itu ngarannya hablum minallah. Dari wudu lawan Allah sampai sembahyangnya, wiridnya, doanya, tuntung karena wiridnya, sunatnya, mukawa. Imbas sudah habis urusan ibadah, kembali kepada hablum minan nas. Urusan manusia pulang. Urusan manusia itu kamparut lapar mencari anak bini, urusannya pulang. Karena pun bila ibadah pulang, hablum minallah pulang, Allah pulang, ingatan pandangannya. Nah itu ngarannya kayak itu Bang Rasulullah menjalankan kedua-duanya, syariatnya jalan, hakikatnya jalan. Dalam sembahyang syariat dan hakikat jalan, di luar sembahyang syariatnya muamalah lawan manusia jalan juga, tapi muamalah jalan lawan Allah ingat juga nah kayak itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan sungguh berfirman oleh Allah, an ashkurali wali walidika, an ashkurali wali walidika, wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi la yashkurullaha wa man lam yashkurun nasa. Ujar Allah Ta'ala berfirman, ada kusik, an ashkurali wali walidika, aku bersyukur Aisyah lawan Allah atas diriku dan atas dua orang tuaku. Waqala salawatullahi wassalamuhu, dan berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi apa? Waqala Allah Ta'ala nashkurali, ini ujar Rasulullah, ujar Allah Ta'ala kekala, ujar Allah Ta'ala Rasulullah bersyukur kepada dirinya dan dengan orang tuanya. Hanya aku bersyukur lawan Allah atas diriku dan atas diri dua orang tuaku. Waqala, lalu Rasulullah bersabda, la yashkurullaha wa ma la yashkurun nas,
Tidaklah seseorang itu bisa bersyukur lawan Allah selama ia kada bisa bersyukur lawan manusia. Artinya apa? Artinya apabila ibadah lawan Allah, di luar ibadah urusan lain kelatan. Syariatnya lain. Kalau sembahyang syariat sembahyang ibadah. Di luar ibadah bilang syariatnya anak bini gawe nongol syariatnya luarnya, tapi dalamnya tetap ingat lawan Allah. Itulah Rasulullah. Dan mujahid lagi. Oleh Allah dan sesungguhnya telah berfirman oleh Allah Ta'ala bahwasanya syukur engkau wahai manusia bagiku dan bagi ibu bapakmu, maka disertakan oleh Allah Ta'ala akan syukur akan kedua ayat, akan keduanya ayat dengan syukur akan dia, karena keduanya itu asal wujud majazi. Nah kayak itu. Anaskurani wali walidaya, ikam bersyukur. Askuru puja Tuhan, bersyukurlah oleh kamu wahai manusia, wahai Rasulullah. Maksudnya manusia disuruh askurani, bersyukurlah ikam lawan aku satu, wali walidika dan dengan orang tuamu bersyukur. Kenapa? Karena dengan sabab orang tua ikam lalu ikam majas, lalu wujud majaji ikam ini ada. Wujud majaji kita ini mana? Yaitu batang tubuh kita ini dari orang tua nanti, rohnya dari Allah Namaullah. Jadi diujar Allah Ta'ala, bersyukurlah oleh kalian kepadaku. Imbahkan bersyukur lawan aku hanya lawan orang tua. Maksudnya imbah lawan Allah, lawan urusan manusia. Sembahyang 15 menit lawan wirid-wiridnya, lawan doa-doanya, sisanya urusan dunia pulang kalanta, gambar gawe, urusan anak, urusan bini. Kena pulang masuk waktu kayak itu pulang kolak 20 tahun 20 menit pulang beribadah, tuntung 20 menit tuntung urusan dunia pulang. Tapi dalam waktu 20 menit itu jangan sampai pikiran selain pada Allah timbul. Itu maksudnya Bapak sembahyang kudu tuh ingat dari awal ilmu luarnya sebagaimana inya belajar pikirnya ibadah itu pulang dalamnya pada waktunya membasuh muka, basuh tangan, menggerakkan tangan, mengambil baju dan sebagainya. Tauhidnya di dalam hati jalan. Nah itu maknanya menjalankan luar dalam, sampai karena sembahyang, sampai karena bawirid, sampai pada sampai karena ditutup lawan sunat umpamanya qabliyah ba'diyah batutup qabliyah ba'diyah, habis urusan lawan Allah, lalu disuruhlah memandang kepada manusia pulang gawian seorang pulang apa gawian, umpama gawiannya masing-masing, ada yang jadi buruh, ada yang ini kan gawian luarnya kelihatan, gawian luarnya sesuai ilmu pulang, hati pulang lawan kayak itu kada yang semata-mata dari tasbih aja, kada yang semata-mata ada. Itulah ibadah Rasulullah kayak itu. Sewaktu-waktu sidik lawan Allah, sewaktu-waktu lawan manusia kayak tertentu ibadah. Urusannya nabi kalau bilang diri gawi mencari pada waktu ibadah, jangan sampai urusan dunia masuk itu pulang. 20 menit enggak 20 menit lawan sebenarnya lawan bacaan macam-macam gitu. Ujar Allah Ta'ala, siapa yang bersyukur lawan aku, syukurilah oleh kalian kepada aku, dan bersyukurlah lawan orang tua bilang banyak. Kenapa? Karena sabab orang tua, lalu jasad kita ini ada. Dengan jasad kita ini ada, lalu kita awal beribadah lawan Allah. Dengan sebab batang tubuh kita ini ada,
lalu kita kau muamalah lawan manusia sesudah melaksanakan ibadah. Keduanya kelihatan disuruh oleh Allah nih. Wa qala sallallahu dan engkau wahai manusia bagiku dan bagi ibu bapakmu, maka disertakan oleh Allah akan syukur akan keduanya itu. Dengan syukur akan dia karena keduanya itulah asal wujud nama jasin atau batang tuh tulis batang tubuh kita yang majazi batang tubuhnya seperti bahwa asal wujudmu nang hakiki sebagaimana wujudmu nang sebenarnya. Dan fadl dan kemuliaan, padalnya kemuliaannya dan karamnya kemuliaan itu, maka baginya itulah hakikat bersyukur. Jadi wujudmu itu dan wujudmu yang hakiki itu adalah karunia Allah. Artinya roh hikam itu karunia Allah. Jasad nang manjanji ini ulaan kue tan disyukuri juga. Syukur lawan Allah, syukur lawan kuitan, nanti itu berbakti lawan kuitan kelihatan. Artinya imbah lawan Allah, urusannya lawan manusia, makhluk pula. Ada bang lawan Allah bisa lawas mana dan itu. Nah, kamu kawan tuh bagus lagi bang. Lawan Allah urusan tuh sehari semalaman 8 jam. Lawan Allah, lawan Rasulnya 8 jam. Paling 8 jam itu paling 1 menit tuh urusannya. Artinya urusan lawan Allah lawan Allah dan lawan Rasulnya 8 jam itu. Awam lawan hati itu. 8 jam, sisanya hanya dunia. Seorang 20 kali 5 20 kali 5 100 menit 100 menit itu anggap 2 jam aja nanti sehari semalaman 24 jam 24 jam berarti 20 jam nanti 2 jam aja nyatrum lawan Allah maksimalnya minimalnya 8 jam. Minimalnya saya semalaman itu 8 jam. Anggap dalam ibadah dari luarnya lawan ilmu fikih beserta ilmu tauhidnya 20 menit kali 5 100 atau 2 jam. Sisanya pegawai dunia awak hati setiap apa-apa diawali lawan ingatan lawan Allah. Maka itu nukupinya kena. Itu nukupinya ujian Nabi ibda bi bismillah. Bacalah olehmu bismillah setiap apa-apa. Itu muntung kalau disuruh bacaan. Kalau bacaan disuruh awali dengan bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah mengingat. Nah itu belum tauhidnya belum jalan. Anak bapak-bapak tuh ingat dahulu. Imbah sudah ingat hanya apa marah imbahnya tuh pada ingat lagi paribasanya tuh ada juga yang nukupin 8 jam nah, orang yang berbuat 8 jam ini berbuatnya sudah terbiasa lagi anu terbiasa sudah terbiasa seorang 2 jam aja asa kuburan teh taringan mata kijip-kijip hanya sejam kijip-kijip dan mata raung lihat yasin raung semenit aja kan ada bebander gatal badan untuk kita kalau orang yang sudah terbiasa lagi anunya enggak kayak itu 8 jam tuh makanya baca Quran apa-apa kan gawinya sambil berduduk berdiri gawian dunia luar awaknya hatinya tetap ingat lawan Allah. Awasnya lagi hanuman kalau kita Tuhan ya tadi paling kurang 20 menit 20 kali 5 itu aja kita
Sisanya hendak apa-apa mulai dengan mulut membaca basmalah. Sebelum mulut mengucap basmalah, ingatan dahulu dijalankan. Ingatan itu maknanya jadi tauhidnya. Nak pegawai baganai dulu, Allah bersifat qudrat, Allah bersifat iradat. Qudrat iradat dan Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala menentukan. Artinya seorang pegawai menggunakan tangan batis, qudrat iradat. Jadi dari wujud Allah bersifat wujud itu adanya Allah, bukti adanya Allah itu adanya seorang, bukti adanya Allah. Ingat dulu, hanya pegang, hanya Bismillah, hanya pegang, anggawi mantap. Walaupun kan banyak kan ingat lah, cuma awalnya barang ingat mantap. Apabila di awal ingat, maka dihitung ingat. Nama amal biniat apa tergantung niat pertama. Nah, itu belum. Usul fikih. Makana awaluhu kana akhiruhu. Siapa yang awalnya kayak itu, akhirnya kayak itu juga. Coba dihitung kayak itu. Tauhidnya jalan, fikihnya jalan, tauhidnya jalan. Panaras mau pakai Rasulullah dari itu kata. Asal wujudmu nama asin dan wujudmu nang hakiki atau roh. Wujud hakiki itu atau roh ngarannya tertulis itu roh. Kalau wujud menjanji batang tubuh tulisnya. Itu pulang wujudmu nang hakiki roh ngarannya. Itu adalah karunia Allah dan karamnya kemuliaan Allah, karunia Allah dan kemuliaan Allah. Nah, berarti itu olahan Allah, karunia Allah itu ada di awak seorang. Batang tubuh ini karunia dari orang tua. Lalu apa? Dan baginya adalah hakikat syukur itu akal kesempurnaan, hakikat nikmat. Nah, syukur. Arti syukur menggunakan sesuatu kepada yang memberi nikmat. Kalau tak ikan kau bagara bisa memberi Allah. Nah, jadi setiap kali bagara wajib dulu ingat lawan Allah. Imba sudah ingat hanya Bismillah wajar untuk ingat dulu ingatan. Tapi ingatannya kadang awak menganggap tauhid kena tahu. Nah, ini bilang alihnya dari wujud kita, karena Allah bersifat wujud, Allah bersifat qudrat, Allah bersifat iradat. Tiga ini nambah garap penduduk pada tiga ini. Dari wujud, qudrat, iradat. Nah, wujud salbiahnya, nafsiyahnya, wahdaniyah atau wahdaniyahnya itu disifat ma'aninya, qudrat, iradat. 4 jadinya. 4 sifat itu nang berlaku. Nah, nang berlaku, nang kelihatan di awak kita. Nah, melihatnya lawan hati. Nah, ingat lawan hati tadi. Hanya wajib bismillah, imbah ingat hanya wajib bismillah, hanya bergerak kata. Jadi luarnya jalan, dalamnya jalan. Nah, itu melatih supaya pikiran kada kosong di situ. Lalu syukur karena keduanya itu adalah asal wujud nama janji dan adalah orang tua ibu bapak itu adalah asal wujud majazi. Nah, itu kalau batang tubuh ini adalah wujud majazi. Nah, asalnya dari 2 orang tua. Maka karena ada orang tua ini ada juga rezeki kita. Nah, kita ini perpaduan dari ibu
ibu bapak, wajib kita bersyukur dan berbakti lawan orang tua. Kenapa? Karena dengan orang tua itu lalu jadilah batang tubuh kita. Itu ngarannya wujud majazi, ngarannya wujud ambayang. Atau wujud ambayangnya apa? Suatu saat dari tiada menjadi ada, kembali tiada. Kalau wujud hakiki itu roh ngarannya. Nah, roh itu karunia Allah. Kita diadakan roh karunia ngarannya. Dan wujud hakiki itu adalah karamnya Allah, kemuliaan Allah. Lalu kita ini disuruh bersyukur lawan Allah, bersyukur lawan orang tua, bersyukur karena orang tua ini adalah manusia, maka kita disuruh muamalah lawan manusia. Kejadian batang tubuh manusia, perpaduan antara ibu dan ayah. Empat dari ibu, 3 dari ayah. Nah, tentang 4 dari ibu, 3 dari ayah. Itu orang belajar ma'rifah kita mengenang dulu asal kejadian batang tubuh. Cuma yang jelas itu aja. Artinya ikam itu batang tubuh ikam karena ada orang tua. Karena ada orang tua lalu disuruh bersyukur muamalah di situ manusia lawan Allah tuh pasti sudah, karena Allah menolak rohnya, jasadnya aja ada, rohnya kadada kada bawa juga, atau rohnya aja nang ada jasadnya kadada kada bawa juga, kada kawan juga serba kadada awak misalnya kadang pasangan itu tadi. Maka tidak dapatlah daripada segala sebab wujudnya, daripada kuasa wujud bawahnya nana gitu itu dan padalnya dan karamnya, maka baginya syukur akan kesempurnaan hakikat nikmat. Jadi maka syukur itu adalah kesempurnaan hakikat nikmat tadi, hakikat daripada nikmat. Hati bersyukur itu memberikan nikmat orang lawan ampunnya. Nang begara kurang mamban tuh, kurang mamban tuh. Jadi semua begara tapi nggak orang nanti gawin orang itu udah seorang, tapi kan pada kau mengingat akan gawian orang atau bantuan orang itu di wadah ikam, misalnya ikam kadang pinandu, kadang tahu akan sifat orang membantu. Kau menyenapsia satu ambilannya, salbiah satu, kejata nafsiyah wujud adanya Allah, ada Allah, nah, bukti Allah ada, kita ada juga, nah wujud kita berarti kita ada, berarti ada juga, nah Allah. Baik itu pula kedua salbiah ambilannya wahdaniyah, Allah bersifat esa pada fi'ilnya, nah esa pada namanya, esa pada sifatnya, esa pada zatnya. 1000 macam gawian di dunia, melihat mata tadi 1000 macam. Ujar hati orang yang bertauhid nang 1000 macam itu satu aja. Nang menggerakkannya 1000 aja. Kalau kita melihat orang 100 gawi itu bang. Kalau orang tauhidnya ada. Melihat orang 100 itu 1000 aja. Kawin orang anjing kan kodrat iradat no, mama begawi penduduk berdiri berapa no, memalukan itu melantang no. Ada yang berusaha melolokan tangan kodrat kan, ada yang tangan on batis kodrat iradat itu kesannya tuh. Lalu karena kesemuanya itu nang penduduk berdiri ini adalah sifat orang, berarti bantuan orang ingat tadi. Nah, menyatakan bantuan orang mau dikam tauhidnya kada tahu kada pokok muslim, kada tahu tauhidnya kada pokok muslim, nah melariakan. Kada pokok muslim.
Dari 4 itu lalu keluar bantuan orang. Duduk, katakan bantuan orang ada doa. Nama doakannya orang nak bersifat wujud ada, maka itu tak biasanya. Nama doakannya pulang orang wahdaniyah satu aja besi gawi. Oh iya. Nama doakannya pulang orang bersifat kodrat, ada kuasa, ada irada menentukan. Apabila dilihat ke batang tubuh sifat wujud, apabila dilihatnya ke batang tubuh dari ujung batis sampai ujung rambut, ada kalau kita itu kekesannya itu wahdaniyah pulang. Hati wahdaniyah itu ada gawian duduk itu pulang pada duduk itu pakai apa? Batis, kodrat, iradat, merentinta. Itu pulang pakai tangan, kodrat, merentinta. Itu umpama sifat Allah itu dikeluarkan. Tahu tak? Pada intinya gawin bantuan orang ingat hanya bismillah, hanya apa-apa. Lalu jasir disuruh pulang syukur. Ngaran syukur itu memberikan nikmat lawan ampun nih. Nah itu arti syukur ini ilmu hati ngarannya syukur. Ilmu hati jika apabila belajar ilmu hati ada makam syukur ngarannya dapat nikmat bersyukur. Kalau tak dapat bala musibah sabar hati tak. Tapi ingatan beda. Itu hati jenang pelaku diberi nikmat syukur, diberi musibah sabar itu hati. Tapi ingatan beda, ingatannya tauhid main kan. Nah makanya kurangnya apabila belajar apabila ikamnya belajar ilmu fikih itu andaknya dari ujung batis sampai pinggang. Ilmu hati dari pusat sampai dada. Nah ilmu hati ini jadi andaknya ilmu hati kayak syukur, sabar, ridho itu sini jendaknya dari pihung bulu sampai ke pumpunan tauhid. Jadi pikiran antara hati dan pikiran ini berbeda. Makanya mengajak digaji itu. Nah digaji kalau bisa dibilang hakikat syukur memulihkan nikmat. Syukurnya kita, nikmatnya kita apa? Jadi kita disuruh syukur kan diulang oleh Allah jadi manusia. Lengkap awak kita, mata ada, telinga ada, sehat. Syukur kalau tak. Nah kada telinga syukur juga untuk hidup. Nah kada mata, kada kau melihat, telinga kau mendengar syukur juga ada juga didengar. Nah mati-mati itu pak. Anda kayak minta hidup maka ada kawala nah, atau maka syukur. Hati syukur ini memberikan nikmat kepada ampun nikmat. Ujar tauhid apa? Allah bersifat sama, artinya Allah Ta'ala mendengar. Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Maka takutlah, maka patutlah bagi orang yang beriman lawan Allah dengan sifat sama, inya takutan melaksanakan atau berkata sesuatu yang ada baik amalia ilmunya tentang hakikat syukur itu memberikan nikmat. Kita diberi orang nikmat sehat memberikan hati memberikan digunakan kepada yang baik. Ada kalanya hablum min Allah, ada kalanya hablum min nas. Ini ilmu syariatnya memberikan batang tubuh ini nikmat pulang memberikan bebada apa makanya tauhidnya karena beda. Memberikan nikmat itu kalau tauhid beda lagi. Kenapa guru cek? Jadi guru yang nyaman mana alas paham badata cari guru bertiga. Saya guru tauhid, saya guru fikih, saya guru hati. Nah jadi nyawa kalau mau beda. Ya ilmunya kayak ini kalau pikir dari ujung batas sampai pusat, dari pusat sampai ke dada sampai ke penghulu ilmu hati ngarannya nih. Dari penghulu ini belum ke kepala tauhid. Hakikat syukur mengembalikan kepada nikmat
mengembalikan nikmat kepada naapun nikmat. Kita kata ikam diberi Tuhan awak ada sehat, disuruh memberikan nikmat lawan naapun nikmat siapa? Allah. Berikan lawan Allah, tunduk lawan perintah Allah. Allah menyuruh kita selain pada urusan beribadah lawan sidin, kita ini disuruh pula muamalah lawan manusia. Kemudian Al-Quran bila quri'atis shalah fantashiru bil ardi, apabila tuntung melaksanakan sembahyang maka berterbaranlah kalian kabur bumi. Masyariatan orang itu ngaranya itu muamalah. Mereka makan nasi di mana duitnya? Ikan beribadah duitnya di mana? Beribadah makan nasi, makan rupiah, makan baju, mana duitnya? Nah itu kan pejakur ya itu sholat apabila itu sembahyang bertebaran urusannya lawan Allah dulu. Nah itu hati syukur memberikan nikmat lawan ampun nikmat. Gunakan datang tubuh kesehatan lawan perintah Allah, itu maksudnya. Tauhidnya pulang, ilmu hatinya pulang beda. Itu kan gawe awak aja nyata hati pulang bersyukur lawan Allah, alhamdulillah diberi sehat. Alhamdulillah terus alhamdulillah jangan diberi orang sehat. Apabila diberi musibah disuruh sabar hati. Itu hati kalau urusan kita tauhidnya lain lagi. Tauhid di pikiran menandangnya lain lagi. Di sini syukur alhamdulillah memberikan nikmat orang. Memberikan nikmat orang itu pikirnya apa? Awak ini gunakan kepada yang baik mensyukuri nikmat pada ilmu fikih, mengembalikan nikmat orang kepada ampun nikmat siapa memberi nikmat Allah. Gunakanlah batang tubuh yang ada kepada perintah Allah. Ada kalanya perintah itu untuk Allah, ada kalanya perintah untuk Rasulnya, ada kalanya perintah itu untuk manusia kayak kan muamalah mencari begawi macam muamalah itu kan perintah Tuhan juga pakai awak letak itu betul pulang itu hanya tahu saat pikirnya nih, hatinya pulang sambil begawi dalam hatinya sambil beribadah pada waktu ibadah atau pada waktu begawi punya hati alhamdulillah aku diberi masih kau sehat, masih kau beribadah. Cuma batuk-batuk sedikit itu nampak ada banyak waras juga ya kan. Ini batuk sedikit sudah banyak air yang waras makan gancang aja masih kalian kandung aja umpama hati pulang syukur. Hati syukur itu jadi mau hati beda, yaitu awak pikir ini tadi mengembalikan nikmat orang sehat berikan kau udah orangnya gawe ibadahnya, gawe perintahnya. Ada kala perintahnya lawan hubungan lawan Allah, ada kalanya hubungan lawan manusia atau pegawainya. Itu pulang hati harga syukur wajah hati. Alhamdulillah aku ini sehat, alhamdulillah aku ini beriman, alhamdulillah aku ini jadi orang Islam. Wajah hati nih tauhid pulang beda lagi nih. Sambil beribadah tadi awak beribadah melaksanakan perintah atau awak sambil bergawi. Hati tadi kan alhamdulillah aku ini itu hati tuh pikiran pulang beda. Apa-apa pulang disuruh ingat dulu ingat artinya membaca bismillah hanya baca bismillah ingat dulu apa-apa. Kalau di dalam tauhid makam syukur itu adalah sifat kidam. Arti kidam itu wal awwalu wal akhiru, dialah Tuhan yang awal, dia juga Tuhan yang akhir. Artinya kada ada lagi Tuhan sebelum Allah dan kada ada lagi Tuhan sesudah Allah. Maka wajiblah bagi orang yang beriman lawan tauhid Allah bersifat kidam. Kada boleh dinyata singgah kepada dirinya dalam pikiran seorangnya. Atau tauhid jadi apabila kurang ketiganya dia amalkan pikirnya dibates maka mata ilmu hatinya di hati beda. Tauhidnya dalam pikiran dalam ingatan ketiganya main berkurang.
kalau syukur pada ilmu tauhid yaitu al-qidam wal awwalu wal akhiru, dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, ada lagi Allah sesudah Allah, dan ada lagi Allah sebelum Allah, ada lagi Tuhan. Sini itu maksudnya. Maka wajiblah bagi orang yang beriman lawan Allah bersifat qidam, ia itu disuruh banyak-banyak bersyukur, memberi syukur, bukan banyak-banyak bersyukur, disuruh memberi syukur. Ikan banyak-banyak bersyukur mau ada ingat alijo. Jadi tauhid ini kalimatnya beda. Kalau ilmu syariat banyak-banyak bersyukur, kemudian nukar baju awak akibat awak sehat kau mencari tanah. Nah, kau mencari syukur sekali, kau mencari nukar baju pulang syukur pulang lah. Itu kau dipakai pulang menikmati bajunya syukur pulang lah. Bahwa ibadah syukur pulang lah, angkat kali syukur tahu karena itu ilmu pikiran entah ilmu hati pak. Pegawai alhamdulillah aku sehat, kau pegawai itu pulang mencari duit, dapat duit, alhamdulillah aku dapat duit hasil pegawai karena Allah membantu, Allah memberi aku sehat. Itu pulang ada duit nukar baju, alhamdulillah aku bakat barakat Allah memberi nikmat sehat. Aku kau pegawai, kau mencari, kau nukar baju, memakai perang baju, alhamdulillah baju tukaran ini anu aku bersyukur Allah, terima kasih karena yang barakat sehat, duit dapat, baju dapat, kau dapat, pegawai dapat, duit dapat, kau nukar baju hanya dipakai pulang, dibawa pulang ke ibadah. Ya, arti ibadah ini menutup aurat. Kalau di dalam ibadah itu ngarannya di bawah ibadah. Ya, kalau di luar ibadah menutup aurat namanya begitu. Nah, itu syukur pada ilmu syariat. Kalau syukur dalam ilmu hati beda. Kawa pegawai alhamdulillah tiba-tiba sehat masih. Kawa baca Quran apa akan sehat. Pegawai pulang masih alhamdulillah diberi orang sehat. Kawa mencari duit dapat duit ini bukan karena seorang, karena nikmat sehat. Itu ilmu hati, hanya itu ilmu hati di sini aja nyandaknya, kalau di sini belum lagi. Duit nukar baju, alhamdulillah duitnya cukup nukar baju akibat diberi nikmat sehat. Pakai perang baju, alhamdulillah pulang kau menikmati baju haji, hanya dibawa pulang ibadah, alhamdulillah dalam hati. Barakat sehat kau nukar baju, pegawai kawan nukar baju kau bawa dibawa ibadah pulang, alhamdulillah terima kasih Tuhan. Kan baju jangan karena Allah yang memberi sehat lalu kau nukar baju, kau mukana, lalu dengan mukana ini disuruh dalam ibadah menghadap Allah. Itu Allah tak syarat kalian kayak apa, syarat kalian dalam ibadah kayak apa. Nah jadi nikmat sehat, gara-gara nikmat sehat disyukuri oleh hati tadi, akhirnya berbentuk kepada baju dan muka. Karena itu sembahyang kan jatuh 5 waktu, lalu menghadap Tuhan pakai muka nanti tukar derikala, baju nanti tukar derikala, itu ilmu syukur. Harus kena syukur, ini kan syukur, baju syukur, baju syukur, apa itu syukur, itu syukur dalam hati gitu. Ilmu hati hanya nanti ilmu luarnya ini kan kau bagawi alhamdulillah, atau kelihatan awaknya dua aja ilmunya nanti aja, tauhidnya beda lagi kawasan kita. Gara-gara sehat kau pegawai, gara-gara sehat pegawai kawan, duit kawan dapat gara-gara sehat. Nah jadi nama pada sehat ini Allah hujan hati antara tuh hatinya dapat duit nukar bajunya pulang disuruh oleh Allah, karena Allah menyuruh dengan baju ini, dengan pakaian ini untuk menghadapnya di bawah sembahyang, atau di bawah ibadah, atau di luar pada ibadah menghadap manusia dengan syarat menutup aurat kelata jadinya. Alhamdulillah hujan hati itu duanya ilmunya, belum tauhidnya, belum anak tauhidnya pulang anak apa-apa. Nah dulu ingat ini itu karena kawan pada sifatnya apa, nah diingatin. Kalau yang banyak berkacau kayak gitu, apa yang diingatkan tak guring benar ya.
Ingat apa? Ingat bukan itu gurunya juga ilmu yang akan belajar. Dua tadi itu ilmu fikih jalan, ilmu hati jalan, tauhidnya belum jalan. Tauhidnya dia belum belajar, belum cari guru belum kita. Anggaran tak sekali bergerak itu ketika ilmu tabah kaya. Maka ketiganya ini fardu ain. Jadi fardu yang lain terusan dulu. Nah itu dulu kan seorang itu beriman. Nama orang bertauhid beda tak? Dikatakannya Allah bersifat wujud. Yang adanya Allah, adanya alam, termasuk seorangnya alam juga. Buktinya seorang ada berarti adanya kita menunjukkan adanya Allah. Adanya kita ada nama Allah. Kalau di sini tadi kan ada badan ada ini ulah dari dan roh dari Allah. Padahal intinya luar dalam dari Allah. Tauhidnya sifat nafsiyata ada ikam ada kita. Betul pulang Allah bersifat wahdaniyatnya, esa satu gawiannya, satu ngarannya, satu hafalannya, satu sifatnya, satu zatnya. Belum pulang karena Allah bersifat dari ma'ani, qadrat dan iradah. Apa cek kebanyakan jam apa namanya apa aja makan ke guru aja kayaknya tahu nggak ada guru kayak marasut dia nyoba jam lah kayak masa belum melihat nyoba jam selajur hanyut tuh bang. Jadi 4 sifat ini itulah apalnya Allah. Nambah gawi saya aja itu ada niat dari orang. Nambah gawi ini satu aja orang itu ada niat tadi. Wadaniya ini bilang gawiannya kalau satu kurang ada yaitu wujud tadi. Jadi wujud wadaniya kodrat kira dan jangan jadi awak kita awak jangan jadi awak kita sifat wujud dari ujung rambut ke ujung lambangnya betul pula duduk berdiri wadaniya ya ikam jo lah mau lah pokoknya nang duduk OPJ daripada ejek nang duduk ini mati kam simulau tapi mau necek wajar aja pangkatnya sipit hayah kira ejek apa dua sudah wadahnya tentang OPJ belum duduk berdiri kenapa? Karena batasnya itu majasnya dalam ilmu tauhid adalah sifat kodratnya ada yang betul kan ada duduk ada berdiri. Nah itu memakai batis dan memakai tangan. Kalau tangannya nyerah, ada umpama dikeluarkan, diandap tuh sifat Tuhan tuh jangan ditulis jawab nih. Yang kayak itu kejadiannya tangan ini jakanya, tapi itu ada boleh ini orang tahu ini mainannya di pikiran aja pikiran berbunyi gak ada, berbunyi gak ada. Kalau di hati masih ada masih bunyi kemudian ibadah orang sehat dalam hati alhamdulillah pokoknya masih sehat karena sehat masih ada alhamdulillah ada burinik lah. Kalau di tauhid ini pikiran kan ada burinik lagi ngatan satu aja bantuan orang aja dingatakan dodok nah aku nanya ada bismillah kayak itu nyobodoh kan bodoh bayang basuh tangan basuh batis basuh apa. Dan sebelum buru pulang luarnya luarnya kayak itu juga karena pulang jam sembahyang buru pulang ilmu luarnya kayak belajar ilmu sembahyang kayak orang tanah sembahyang atau orang wudhu awal dia baju ngarannya mandak niat di dalam wudhu pada waktu banyu atau tayamum pada waktu debu atau banyu karena salah satu anggota wudhu lah ada boleh di banyu kayak ini namanya di banyu lah ambil banyu nama itu belum lagi nih Bandung lagi yang iya tuh ambil hanya lah itu lah hanya benian nih saja bawa itu karena salah satu anggota wudhu
Jadi di dalam mana tuh boleh aja kamu wudhu hendak mulai batis kan, silakan. Batis dulu muat akhir ada bapak asal pas saja jumlahnya. Kan termasuk salah satu anggota wudhu juga. Jika berdulu batis hanya membasuh hanya muam berduduk sah aja juga. Cuma tawakan orang. Karena tawakan orang karena jarang melihatnya itu orang ngaji ilmu fikih. Kalau orang mengaji fikih itu kayak itu ada kena pulang ke wudhu nanggaran anggota wudhu ini kan muha lah nah panjangnya kalau batangan sampai mana batis sampai mana pamannya bu wudhu orang ini mulai tangan diawali tangan dulu karena sunnah tangan kanan dulu karena muha dudinya sah aja juga cuma nggak melihat jarang aneh melihat. Tapi apabila ada nangka itu nama gawi saja, nah itu pikirnya lain umpamanya wudhu tangan kanan tangan kiri ditinggal, nah itu kan sasarannya. Nah, ada orang mandang lihat dalam wudhu apabila tayamum tanahnya atau bajunya karena salah satu anggota wudhu. Anggota wudhu jadi kan boleh berdua kayak sejauh nawa itu doa lirabil hadasi lillahi ta'ala umpama ada bolehnya belum tapi kalau umpama membaca lapasnya kan apa-apa usalinya kan apa-apa tapi ini yang di sini banyak di sini membaca mutong usali nawa itu doa lirabil hadasi lillahi ta'ala umpama kayak tadi makanya belajar karena menjadi belajar mendikam terserah niat pulang mereka pakai di niat saja aku bodoh jika nawaitu doa li istibahati sholat saja aku berniat berwudu untuk membolehkan sembahyang untuk letak berarti sembahyang sunat dan sembahyang wajib jadinya wudu kamu lah itu karena tuntut wudu itu mewirid apa bayang dan sebagainya lalu kamu kan membaca Quran wudhu ini harus diulangi karena itu membuat istibahati sholat sekadar untuk sembah yang apalagi mereka meniatakan dalam hati aku wudhu ini kasar sembahyang isya berarti sunatnya ada apabila mereka menggawi sunatnya ada dapat nah itu makanya kalau orang berniat nawaitu wudhu belajar dong cek besar di sini apa jadi mana tauhidnya mana dibacakan mana tahu mana hatinya mana pikirnya ya nanti beberapa tahunnya tamat ibu ngajin cek mendengar sampai jam ya nah itu kan ya orang banyak bodoh itu mau itu wudu alirabil hadas lillahi ta'ala jadi aku bodoh ini karena mangkat hadas kecil jadi apabila hadas kecil ini kalau kasar sembahyang sunat, kalau kasar sembahyang wajib, kalau kasar macam-macam selama kan ada batal wudhu rabil hadas cukup kalau umpama mau jadikan rabil hadas akbar ada sah wajib itu mandi jun wudhu ini gasan hadas kecil ikan langsung sembahyang nah wudhu dulu amun ikan banyak saja kalau aku bodoh untuk mengangkat hadas besar ada sah hadas besar itu kayak apa dua syaratnya satu niat mandi junub yang kedua menyampaikan banyak ke seluruh datang tuh untuk ada di wudhu aja nanti jaga tuh hati karena jika nawaitu wudhu alirabil hadasil akbar ada sah hadas besar itu sahnya atau terangkat hadas besar dengan sabab mandi janabah hanya wudhu ini kada sholat jadi kita sembarangan tadi kan istibahati sholat Allah wudhu itu berarti gunanya gak sembahyang bayang aja tentu bayang bawirid doa bisa pastakannya kan anak baca amaliyah bawirid ke apa kan ada yang dibaca kan abdalnya wudhu kan kalau ikan wudhu kalau jadi ikan merasa ada batal kalau jika ada apa-apa ada seantang. Kenapa? Karena ikam niat awal untuk sembahyang semata-mata sembahyang aja.
apa cek aja tahu benar ini akan jual ini nyawa banyak nala encek kita biniakan lah 3 bulan bininya mati nah diri guru ini mau ada guru ini ya atau ini yang orang galak ya tuh guru kawin akan aja aja nyawa yang mana encek kamu balik kena nyawa merontok atau ada encek ini kalau udah tahu kalau syukurnya orang tauhid kalau itu syukurnya dua keilmuan yang diamalkan. Kalau syukurnya tauhid wajib ingat lawan na'atul nikmat. Kalau ilmu hati wajib mensyukuri nikmat yang diberi. Contoh awak sehat, hati pun tahu kalau jika menjadi kau begawi kau bergerakan awak sehat ujar hati sehat ini saya memberi ujar hati Allah sehat ini karena kau diulah-ulah itu ilmu hati tetap lalu digunakan ini alhamdulillah Allah menggawi karena berkat sehat tadi ini berikan kepada Allah ini gunakan beribadah gunakan usaha dan lain sebagainya itu hanya dua tentang ilmu yang dibatis lawan ilmu yang di dada sebutin kita tinggal ilmu di kepala ilmu kepala ini hanya tauhid itu sedikit belum tanpa maka syukur di dalam ilmu tauhid itu kita wal awwal wal akhir dia nang awal dia nang akhir artinya maka wajiblah bagi orang yang beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat kita ini bahwa ia meyakini bahwasanya ia memberi syukur sekali aja beri syukurnya sekali aja kalau ilmu syariat banyak memberi syukur jika diberi nikmat sehat sekali syukur kalau sudah kau belum mencari duit awak sehat karena awak sehat bersyukur pada 2 kali bersyukur dapat duit pulang bersyukur pulang 3 sudah betul pulang nukar baju hanya berakat sehat tadi berapa sudah 4 kalau syukurnya dibawa pulang baju kita beribadah 5 kali kalau syukurnya dah jika alhamdulillah berakat diberi Tuhan sehat kau mencari dapat duit nukar baju dibawa beribadah alhamdulillah bisa jalan di luar nih kan kelihatan bandanya kalanya 5 kali baru syukur. Nah kalau syariat itu disuruh banyak-banyak bersyukur. Kalau ilmu hati kayak tujuan banyak bersyukur karena diberi orang nikmat ujar hati aku daripada sehat alhamdulillah ujar hati kau beribadah alhamdulillah ujar hati banyak-banyak memberi syukur. Kalau tauhid ada sekali aja syukur sekali aja tauhid. Apabila orang yakin dan mengikatkan dengan Allah bersifat tidak maka hendaklah ia disuruh memberi syukur kelata apa cek ke pojok cek ada yang tulisnya situ siapa jadi maka yakin maka wajiblah maka apabila orang meyakini mengikatkan dengan Allah bersifat tidak maka dia disuruh memberi syukur. Satu kalimatnya memberi syukur. Nah diingatin kalau tauhid ini syukur sekali tapi mengingat kurang. Nah ikam tidak nak begawi nak begawi nak mencari kalau nak pikir tadi kan awak sehat mencari nukar baju dibawa beribadah berapa kali anunya rentetannya ilmu hati pulang hati bergeronong alhamdulillah pada sehat alhamdulillah kau mencari alhamdulillah top duit alhamdulillah nukar baju alhamdulillah dibawa beribadah nah kayak itu tak kalau tauhid ada 4 ini sabutin aja 4 kan anda pegawai ingat kan tapi kan aku nanti kamu ada tahu sifatnya tuh deh sifatnya itu yang wujud wadaniah tentang sifat orang
orang nang beriman lawan Allah bersifat kidam dan ia yakin dengan Allah bersifat kidam, orang itu disuruh memberi syukur. Memberi syukur itu apa? Ujar ilmu hati dan ilmu syariat tadi disuruh memberikan nikmat lawan ngaampun nikmat. Kalau luarnya sudah tak. Nah, kalau tauhidnya ini pula karena wal awwal wal akhiru, karena dari Allah berikan pada Allah kada boleh sehingga ke dalam hati seorang dan anak-anaknya juga jika mana kawan juga anaknya kita kawan karena itu boleh belajar. Jadi tauhidnya kayak ini wal awwal wal akhiru, ikam dari awal dibantu oleh Allah sampai akhir, ikam selalu dibantu. Kadada Allah tuh kadada membantu, kalau Allah ada yang terjeda membantu ikam kadada. Jadi orang yang makam syukur di dalam hati, makam hati karena syukur di batang tubuh menggunakan kepada Allah, memberikan nikmat tunang kepada ampun nikmatnya siapa aja itu, ampun parin. Ujar orang gak usah sembahyang, awak siap gak usah sembahyang. Ujar orang begawi, disuruh begawi, maka begawi. Kalau tauhidnya kan ya luarnya kayak itu sudah, itu tauhidnya pulang. Nanti ingat bantuan orang ini andakan dari mana? Dari sifat wujud, wahdaniyah, qadrat, dan wahdaniyah itu artinya apa? Allah bersifat esa gawiannya satu. Ada yang berduduk, ada yang berdiri, ada yang berabah, ada yang apa. Pun orang ahli tauhid memandang yang barataan itu satu jadi pandangnya. Syukurul kasrah filwah. Ya, macam-macam ini. Cuma dalam hati, dalam pikiran, dalam ingatan orang yang bertauhid. Ini pikiran ngarannya nih. Main pikiran kan main hati lagi, main rasa. Banyak meneliti mata. Tapi satu aja kan pikirannya. Situ berduduk, situ kuring, situ ngantuk, itu ini. Kan pikirannya Allah wahdani, ya, yaitu satu gawinya itu batuk dibatuakan orang, itu mati dimatiakan orang. Adanya mati soronganan bang. Ada orang itu mati soronganan, dada wal awal akhir kurang hidup, Allah menghidupkan orang mati Tuhan di rumah. Nah, mengubur pulang Allah, kita menguburkan. Coba karena tuh gali kubur pun Allah ada membantu. Nah, tangan beratana kayak ini kayak robot. Kau lah. Amun melawan mata kan ada melihat gawian Allah. Lawan mata kan ada melihat. Namanya kau melihat ini lawan pikiran itu ilmu masuk dulu. Nah, masuk wadah dia kotor masuk maksudnya. Ukur dulu Guru tuh gunanya kan supaya mengontak apa nggak tahu. Babat apa itu mencas, mereka tahu yang belum belajar mencas. Nah, kalau kurang tahu itu pikirannya kan ada lupa bisa apa aja yang diinginnya, apa aja yang didengarnya, apa aja yang dilihatnya. Mata, telinga, apa aja ini sekadar perantaraan aja buahnya. Nah, ya tuh ini di sini melihat apa aja, mata ini perantaraan aja, cuma bukan itu yang dipandangnya. Melihat kendaraan, ingatannya bukan kendaraan itu, tapi ingatannya Allah menjalankan, Allah membantu menjalankan. Duduk, Allah mendudukkan ini. Kan pemandangan berduduk itu kan ada lagi. Karena orang berduduk itu kan ada. Yang dipandang, nah akun gawi jelas kelihatan di dalam pikiran orang yang bertahu. Wal awwal wal akhiru, makam syukur di dalam tauhid adalah sifat kidam. Artinya wal awwal wal akhiru, dari Allah kembali ke Allah. Ada aku ini jadi dapat rezeki.
ujar tauhid ini beda lawan ilmu hati tadi lah. Nah tauhid ini kada apa ini kan jadi kau bergarap jadi sehat Allah dibantu Allah berdiri dibantu ulama ini pikiran lain hati lagi kalau hati lain lagi batang tubuh lain lagi jadi harus bisa memisahkan memisah yang tiga menjalankan yang tiga harus bisa mana pikiran ingatan mana hati mana syariat batang tubuh wal awal wal akhir dialah Allah na awal dan dialah Tuhan na akhir. Itu kada lagi perantaraan sesudahnya kada ada sebelumnya kada ada artinya jakanya masalah syukur kita dari awal hidup dibantu orang ingatan hati orang tauhid ini aku jadi hidup dibantu oleh Allah membantu aku menggawi Allah membantu aku menggawi kau bahu pas muha pas batis apa tunggal balak tunggal satu gerakan tuh melatihnya ingat karena kawan aku dulu cocos awal nambah lagi kurang merasuk kalau pada waktu baca pikir kau aja cepat yang penting mana batas semua mana panjang mana lebar asal banyak masuk sudah sah pada ilmu fikih. Pada waktu membasuh muha pulang ilmu fikihnya bujur, ilmu hatinya pulang, ilmu hatinya maka syukurnya pulang naik. Artinya pokoknya alhamdulillah diberi Tuhan sehat kau wudu basuhnya dua sampai jalannya wudu luarnya bujur, wudu dalamnya bujur. Wudu hatinya bujur. Baru itu tinggal lagi sebutin wudu tauhidnya. Wudu tauhidnya ingatannya lawan Allah. Aku dibantu oleh Allah. Dalilnya Allah membantu. Allah bersifat wujud. Allah bersifat wahdaniyah. Allah bersifat wujud. Ada Allah. Buktinya Allah ada. Adanya kita. Adanya kita. Bukti adanya Allah. Tapi lawan mata kada kelihatan. Tapi lawan ilmu tauhid. Lawan pikiran kelihatan. Jadi orang syukur pada tauhid ini wal awal wal akhir. Jadi dari ibadah, wudu apa ini tadi luarnya syariat sebagaimana wudu, itu pulang sambil wudu dalam wudu tadi hati ini main. Makasih ya Allah, terima kasih biar memberi nikmat sehat, biar memberi nikmat Islam, biar memberi nikmat iman. Maka kita kata jangan ada Islam pada bayang, jangan ada beriman kada bisa menuhankan nang lain itu hati janya belum ini pikiran tauhidnya belum ingatannya ya bantuan Allah dibantu oleh Allah. Dalilnya Allah membantu ayat kamu pada tahu menjadi kamu aku dibantu oleh Allah mana dalilnya kan tauhid main kan guru pulang tauhid jadi guru tauhid ini kan menjelaskan dari sifat wujud wahdaniyah ini siapa yang basuh bantuan orang mau dibantu oleh Allah pikiran ini apa pandar lagi ingatan aja nampak pandar ini hati aja lagi terima kasih Tuhan sehat pikiran ini ada yang ingat awal dibantu dan tauhid buktinya Allah membantu satu Allah bersifat wujud orang ada buktinya Allah ada aku ada Allah bilang bersifat wahdaniyah pinanya aja melihat mata aku nambah garan padahal gak bantuan sendiri kodat tiradat aku ini palihat benar kawabat tangan bagaran badis bagaran padahal kodat tiradat ini ampun Allah bantuan orang pada padangnya anda gitu apabila ketiganya jalan tauhidnya jalan ilmu hatinya jalan pikirnya jalan ini ngaranya syukur keseluruhan apabila tertinggal sebutin syukur itu dua aja syukurnya pikir bujur
syukur di pikir aja, apa mau bujur udunya syukur di batang tubuh aja jalan menyelamatkan batang tubuh dari api neraka kan kayak intinya. Belum menyelamatkan hati dari api neraka, belum menyelamatkan roh dan pikiran dari api neraka. Hati api neraka itu apa? Ujar hati apabila keringat kawan Allah neraka. Nah, itu. Orang tuh mati atau orang hendak mati, di mana inya di batang tubuhnya itu kada tapi dibawa kepada jalan Allah. Umpama kamu untuk ada nangupin kada tapi sempurna, dan di situ kena rohnya kalau roh kurang tuh kalau keluar mati, di mana masih orang itu lagi hidup dibawanya kepada jalan Allah dan Rasulnya. Malaikat pun bingung di mana aku mencabut ini. Makanya bahasa ilmu hati itu malaikat mencabut roh orang kehadangan orang lain. Tengah. Kalau ilmu syariatnya roh itu ditarik oleh malaikat. Malaikat ini pun mencari jalan. Hendak menarik roh lewat mulut, katanya untung orang ini selalu baca Quran, berzikir, gawin banyak nambahin untung mata. Hendak ditarik jalan taringan, katanya taringannya ini digunakan kepada yang baik. Hendak ditarik rohnya itu jalan batis, katanya batisnya ini selalu digunakannya lagi hidup kepada yang baik. Baik bingung mereka, apa ini jam mereka tahu? Yang menarik katanya umur orangnya sampai sudah. Hendak dicabut kayak mencabut. Kada ada celahnya di awak orang tuh, kada ada celah. Kada ada yang lagi hidup tuh di batang tubuh tuh ada yang titik dosa. Lalu malaikat bingung, orang cabut kan? Tapi nanggaran manusia pasti nanti ada aja celahnya. Karena manusia ini kan malaikat kita Allah tak ada aja celahnya. Hendak menarik jalan jari tangan kanan, tangan kanannya maaf malaikat lah, jangan ambil roh lewat sini. Aku tangan kau dan juga balik upah malaikat. Tangan kiri pulang, jangan lewat ikam kiri lah. Tangan kiri kada, jangan. Aku bujur aja kiri, cuma aku nih kada ada gawin kada kawa roh keluar. Nampaknya mati waras pulang sehari 2 hari. Makan pulang, mana sudah nak kalapan, ngap sudah. Atau jadi hitung mati sejam lagi, timbul kan jadi mati. Duduk pulang orang, makan pulang, minum pulang, mbak, ada jalan mati kita. Besok pulang malaikat mencari nama hari di mana di anggota tubuhnya ini ada yang kebiasaan gawe dosa. Situ karena rohnya dikeluaran. Nanti di mana nang kada ini jangan ilmu hatinya di mana yang lengah di situ kita menarik hati orang sigar, hati orang siap kalah dan kawan. Itu ilmu hati dan masyarakat. Jadi intinya kayak itu disuruh bersyukur kan, ampun emang. Nah kalau tauhid tadi syukurnya jatuh kepada sifat kidam itu artinya sedia, arti sedia wal awal akhiru dina awal dina akhir kada dari nang lain kayak itu juga kita apabila beribadah dalam hati ini kada boleh dari awal beribadah sampai akhir beribadah kada boleh terpandang nang lain. Itu artinya arti syukur pada ilmu tauhid terpandang ni kayaknya Allahu Akbar dari awal dengan Allah. Mbak sudah ingat hanya menyebut Mbak ingat songkau badi bantu orang Allah membantu dia sifat satu wujud kurang ada, aku ada, Allah ada juga. Dua Allah telah ada dia mempunyai sifat sini aja mempunyai gawian. Aku ini cuma digawiakan orang sama ibadah lawan tangan batis kota tiradan wujudnya sedikit masuknya ingatan hati dan dibantu oleh Allah ya. Mas sudah ingat dibantu oleh Allah, Allah membantu sama diri tapi ingat terus sifatnya
Mas sudah ingat enam pikiran dasar petri antam itu dasar berdiri mama berdiri mau belum kan gawian kepala berdiri badan itu gawian bantuan kurang dibantu orang kalinya suara mungkin kita anak tahu kita yang sebenarnya hingga mati itu enak ya Allah suruh berdiri kau lagi lah suruh duduk kau lagi lah itu kita tak. Jadi selama hidup ini kita bantu orang taros mereka melihat kita yang sebenarnya jangan lonjor ternyata berdiri kita kau lagi menunjukkan batas kita kau lagi selama masih kau apa-apa bantuan kurang tidak bantu hingga sudah ingat kalau Allah yang untung tadi baru sampai kena sembahyang sampai salam ada boleh ingatan yang lain masuk atau terpandang lawan diri tidak boleh dalam sembahyang aku nih jadi bujur sembahyangnya karena aku bahari belajar lalu aku mendapat ilmu dengan ilmu lalu aku bujur beramal terpandang ilmu kan pikiran hendak apa di pikiran kada di hati kada di jasad lagi deh ini main dipikir pikiran ulun bahari mengaji di kitabnya ini kada ada guru tuh menjelaskan udah ini ada kenapa karena orang banyak lalu ngalih jelaskan ada yang kada sampai pikirannya ada yang kayak gini ada yang mantuk ada yang gubrik ada yang hayal ada yang tak bulik macam-macam gitu kan. Nah ini guru, jadi guru itu menjelaskan saat anaknya, jadi betapa guru belajar pengulangan kawalan belajar kita betul, ya sudah duduk aja, dengarkan, dan saja karena orang sudah tutup angkat tangan kopi bagi akan orang belajar itu aja. Umpat belajar besar orang. Jadi nak belajar dulu aja. Bacakan orang ada kan jelasnya kayak ini. Oh ini dalam hati kayak ini. Tahu mana pikirnya kayak ini. Tahu yang ini ada. Guru menerangkan tentang itu. Jadi menerangkan kayak ini kenapa supaya apabila tauhidnya kayak ini. Apabila pikirnya kayak ini, apabila ilmu hatinya kayak ini, nah saya kira rangkum ketiganya cari ilmu ini ketiganya cari jangan sebutin aja ini kan sekadar menjelaskan arti syukur itu kan artinya syukur pada tauhid kayak apa cari gurunya syukur pada ilmu pikir ke guru belum ilmu pikir syukur pada hati guru hati dicari jadi apabila tiga guru belajar seorang belajar tahu ketiganya, nah berarti sudah rasuk ketiga memakainya aja lagi. Ada guru tuh bahari belajar, guru nama ini panabillah, bakal bilang ada di sini menjelaskan. Nah bayangan sini tak kayak itu. Syukurlah kepada Allah asal kuasa ketanggung al wa majazi dan kesempurnaan hakikat nikmat itu adalah bagian lainnya majazi dan adalah syukur akan dan syukur akan kesempurnaannya majazi nikmat bagi lainnya dan majazi syukur itu akan kesempurnaan majazi nikmat artinya kayak pikirnya tadi kembaga awak ada tuntung beribadah lawan Allah urusan lawan Allah batang tubuh itu urusan ke manusia nah itu bersyukur yang artinya baik Tuhan awak, ada gara-gara apa? Tuhan baca Quran kada, bayang kada, apa kada, apa mah? Kasan diri sendiri kada, kasan orang kada awak, kasan diri sendiri ini kayak baca Quran, beribadah, itu kasan diri sendiri, kasan orang pun melalui jasad kita nih seperti membantu dan lain sebagainya bantah. Dan itulah yang dikatakan dengan majazi nikmat, kesempurnaan majazi nikmat apabila di luar ini nah majas ini bujur, hati bujur,
tauhid nanti pikiran nanti dalam jadi tiga-tiganya muncul. Nah itu ngarannya ketiga-tiganya syukur tauhidnya jalan, syukur hatinya jalan, syukur pikirnya jalan. Itulah manusia. Nah kalau manusia itu kepala ada, awak ada, parut, awak dan parut ada, pinggang dan batis ada. Tertinggal batis, jadi hantu kerja tanah apa? Batis ada, parutnya ada, kuyang pulang, parutan aja, atau kepala aja jadi kuyang. Nah, jadi apabila namaran manusia itu, apabila ketiganya ini terdiri ketiganya ini ada basic, ya amalkan ketiganya manusia. Nah itu hamba Tuhan. Jadi nanti, nah cuma kalau di tauhid ini tadi, arti syukur kada boleh dalam apa-apa tuh memandang, mengingat, mengikuti dan lain pada Allah. Kalau yang dalam sembahyang aku ini jadi bujur karena bahari belajar. Karena perlu lagi diucapkan ini. Kalau orang sudah ditauhid ini kan pikir ini hari-hari ini kan belajar sudah dalam pikiran ini, dalam ibadahnya, dalam tauhidnya, dalam hati beda lagi kan. Dalam hati masih bersyukur, alhamdulillah aku diberi Tuhan, syukur kau sehat kau ibadah. Ada apa lagi nanti buku ini, tapi tauhid ini pulang pikiran ini tidak boleh ada. Kalau aku jadi bujur sebanyakan bahari belajar, nah itu kita ikut tak pandang ke ilmu, tak pandang ke ilmu, tak singgah ngarannya. Maka huwal awwalu wal akhiru, dia nang awal, dia nang kada ada perantara. Amun ikam tak pandang kadiri, aku ini jadi kau sembahyang itulah. Aku diberi sehat, Pak. Udah tauhid, tak pandang sehat, sebuting ada tak siwah sudah. Betul pulang, tak pandang ilmu, aku bahari jadi bujur karena belajar. Ini tauhid tadi, luput pulangnya 2 kali singgah sudah. Betul pulang. Ini orang masih beribadah dalam buku duka, dalam sembahyang tak. Kayak kata sulam duit. Nah, tak singgah pulang, duit 3 sudah. Walaupun karena pesan salah, ingat pulang lawan Allah, lawan bantuan Allah tadi tauhidnya nih. Tapi ada tasing, masih ada tasing ngarannya syukur pada tauhid itu wal awwalu, dari awal bantuan orang aja sampai ke akhir. Ada boleh lagi mata singgah sini, singgah kunci kendaraan, singgah rumah, singgah hujan, singgah apa, singgah burung kali pun naik. Monggo cek cukup bro ya. Nah itu cukup tak. Nah mudah-mudahan Allah beri paham tadi kita, mudah-mudahan Allah beri paham kita. Mudah-mudahan doa biasa kita, ibu bapak seluruh keluarga kita daripada Allah diampunkanlah Allah, dan mudah-mudahan lagi hajat-hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan lagi hidup iman nanti pun berseraiman, dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah. Kejadian beda sunnah akhiratin Nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina bidin ala tawil baghina bidin al-tawil baghina bidin al-tawil. Allahumma nal qulbana inna hidayatika kama nawrata al-huda min syamsi qabla abada. Rabbana atina ad-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli ahadin wa nabasin alina ma wasahu